Begitulah resikonya. Enggak orang takut ciptakan semacam ini. Kayak ngapa waktu perintah rubuh benar-benar penyakit itu dengan rahmat pertolongan Allah berjalan dengan baik. Jadi sing akhirnya setelah itu saya berupaya orang anak TPK berjalan jangan sampai beberapa tahun. Lalu saya nyari lagi untuk PAUD, ini gambaran PAUD. Ini sudah pernah ditepati PAUD. Saya berikan mainan itu sekitar 5 juta untuk yun-yunan dan sebagainya. Barangnya masih ada. Setelah berjalan beberapa kemudian pamit dibawa ke rumah bapak saya, paman saya itu pakai jalan. Pokoknya itu sakit tergawangan oleh Mas Amle. Padahal alat untuk permainan, untuk tiker dan sebagainya sudah kita beli semua. Yang mana berjalan tidak berjalan. Akhirnya alhamdulillah saya diberi penyakit yang gula, menggerakkan TPK semaksimal mungkin, tapi ya karena kendala saya tidak bisa untuk sholat berdiri. Masya Allah, dan ujian-ujian yang semacam ini akhirnya ini bangunan menjerit Pak, menjerit setiap waktu. Kadang-kadang tanah saya pun menjerit, rumah pun menjerit, alat-alat yang untuk fasilitas pengajian jerit. Karena aku dijorna baik. Setelah kita menempuh dengan pengajian kemakrifatan dengan ketauhidan, kelambi pun kadang-kadang menjerit. Jadi saya lihat tadi ini beberapa anak ada yang luar biasa. Ini anak panjenengan ini subhanallah. Ada yang tahu gaib-gaib apa yang ada di sini, ada yang salah satu anak tadi. Jadi ada yang terlihat semua. Ini kemampuan luar biasa ini anak-anak. Walau setelah saya lihat, jangan anak ingat perkara-perkara orang-orang yang berjual itu ada yang tahu. Walau ini ada yang tahu, gerak bapaknya pun ada. Maka dari itu saya tidak cerita panjang. Yang intinya monggo lah ini ditempati. Kalau memang kurang apa, monggo koordinasi dengan saya. Saya tidak akan melangkah. Karena fasilitas harta saya cukup untuk kehidupan saya. Mati pun paling gawat itu meter. Dan nanti akan kita lanjutkan setelah ini ada menempati. Masjid pun akan kita lanjutkan. Karena untuk membayar bestek masjid aja ini mahal, bukan hanya sebatas menggambar dan sebagainya. Rumah itu semuanya perjalanan dengan perjalanan itu ya betul-betul ya. Tapi saya tidak mau cerita panjang. Kalau banyak orang kerugian dengan falas, tapi alhamdulillah dengan rahmat pertolongan, inilah harta saya sebagian, bukan hanya puluhan juta kalau kita obrolkan, tapi luar biasa dengan kerjasama yang baik dan sebagainya akan teruji. Maka dari itu, marilah kita menjadi manusia. Manusia sih apa? Bekerja ikhlas, mendapatkan nikmat syukur, musibah sabar, salah tobat, itu manusia. Jangan sampai diakoni ini lu saya, ini lu saya, ini lu saya. Jangan. Karena waman aroba nafsahu faqad aroba robahu, waman aroba robahu faqad jahilan. Kalau orang kenal dengan dirinya akan kenal dengan roh pangerannya. Akan kenal dengan pangerannya yang akhirnya akan menjadi orang jahil, orang yang bodoh, tidak diakui. Makanya saya lihat dengan kejadian semacam ini bahwa anak panjenengan insya Allah kalau bisa menata bukan keselamatnya orang itu dengan fasih bahasa Arab, ya, bukan fasih bahasa Arabnya, bukan karena mulutnya. Orang yang pandai berbicara dengan dilegalitaskan dengan ijazah, terus dengan orang yang anu dengan haji dan sebagainya. Nah, yang akhirnya dibuktikan dengan kesengsaraan Menteri Agama. Makanya Nabi berkomentar dalam hadisnya, innallaha yanzuru ila suwarikum. Allah tidak akan butuh melihat suara kalian dengan fasihnya bicara bahasa Arab. Bukan menjamin keselamatan bahasa Arab. Tidak butuh melihat harta kalian, tidak melihat bentuk, jenis, dan apa yang ada pada diri kalian. Yang dilihat adalah qulub, hati. Ini loh hati.
Makanya yang akan menyelamatkan kebutuhannya Allah Subhanahu wa taala, man attaqallahu biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ini loh. Bukan sholatnya panjenengan hanya sebentuk ritualnya, harus tahu implementasinya arah mana. Bukan hajinya. Sekarang banyak orang haji inginnya mabrur hajinya, sementara syahadatnya tidak mabrur, sholatnya belum mabrur, zakatnya belum mabrur, puasanya belum mabrur. Kenapa hajinya yang mabrur? Kalau bicara baik, kalau malah baik dari syahadat, bersaksi kepada siapa? Makanya Quran memberi kesimpulan tanda-tandanya orang yang kafir bukan orang yang ada salibnya, bukan orang yang tidak sholat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang namanya orang kafir diberi peringatan dan tidaknya pakai Al-Quran, tidak ada robahnya aja baik. Sehingga pelit ya pelit baik, sehingga ada tanggapan semacam ini tidak ada perubahannya. Coba nempat di TPK hidayah gini, apa yang untuk saya itu anak SMP. Jangan sampai semacam itu. Saya akan sumbangan apa untuk SMP? Itu baru maju. Itu orang namanya orang mukmin. Karena namanya orang Islam itu man salimal muslimuna bilisani wa yadayhi. Orang Islam itu orang yang bisa membantu, menolong baik dengan lesan maupun dengan tangan, itu namanya orang Islam. Saling bantu membantu. Kalau sembahyangnya iya, zakatnya iya, hajinya iya, ada orang keteteran tidak dia bantu, itu bukan Islam. Karena hadis Rasulullah man saliman muslimuna bilisani yadayhi. Makanya harus makrifat, harus tahu, kenal. Harus iman dulu. Tanpa iman kalian akan syahadat pelajaran haji akan tidak berguna. Maka dari itu selamatlah. Ini loh ayat-ayat Allah yang terlihat, yang terasa, yang akan diketahui oleh kalian semuanya. Ini ayat Allah. Ada anak-anak semacam ini, bahwa Allah tidak bisa membeda-bedakan. Karena apa? Rukun iman nomor 6, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Semuanya bagus dan jeleknya milik Allah. Kita untuk mengabdi kepada ini. Ini loh diabdikan lewat kepada Allah, lewatnya ini. Bukan langsung kepada Allah. Ini ayat. Ini untuk mengabdikan diri kepada Allah lewat ini. Makanya yang dinamakan sholat diterima dengan wabil walidaini ihsanan wabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa quluna husna, baru akhiri sholat. Kalau tidak kenal dengan itu sampai la ta'budu illallah illa wabil walidaini ihsanan, tidak dianggap ibadah kepada Allah tanpa pelantaran orang tua. Maka dari ini ayat-ayat Allah bukan hanya yang tertulis. Cara Gus Dur, Quran itu Al-Quran Qadim Wahyu Minullah, tanpa ditulis bisa dibaca. Ini ayat Allah, Pak. Ini yang untuk ibadah, fasilitasnya untuk ini. Ini loh, makanya panjenengan harus mengakui. Kalau kita pelajari, ini bukan kesalahan anak kalian, tapi dari orang tuanya dulu mungkin ada perbuatan yang tidak sesuai aturan Allah dan Rasul, yang akhirnya akan dikeluarkan ayat-ayat Allah semata. Ini peneguran, diakui dan tidaknya. Benih yang semacam ini harus kita koreksi. Mana sih namanya haji itu wala rofasa wala busuka wala jidala bil haji. Ini loh perbuatan, Pak, saya ingatkan lagi. Jangan sampai rofas. Rofasi apa? Di musim 10 Hijriah, tanggal mulai dari Arafah dan sampai Hijriah itu di tanggal hari Tasrek ada roh kayak Pak. Ngertos Pak? Walau rofasa, apalagi kanu kalau bojone nek bisa aja. Mbok nanti nang tanggal Tasrek kuwe jadi botak, sing akhirnya ada kelainan. Niku aturan Quran, Pak. Aja nganti ya karuan nek pas kaya piye karo bojone nang dina Tasrek
nang Hijriah nang bulan haji, nek nang tasreke nang Idul Fitri ora apa-apa. Tapi nang niku baik siang maupun malam tidak boleh ropas. Apalagi ropas bicara pun tidak boleh. Itu legalitasnya haji, wala ropasa, wala kusuka, wala jidal bil haji. Jadi usai haji nang Mekah atau nang Madinah, tapi kita kene kabeh. Niki. Nggih Pak nggih. Niki panjenengan emut-emut untuk anak putu nek baja besar nang dina tasrek aja anu disit karo bojone kon direksa malah ropas agak ropas. Mbok nganti ropas nek jadi nanti ada kelainan Pak. Iki mulane anak bocah iki berakan wit lah. Kena ngapa wit buah kok anak sing golek anak sing apa buah sing digandani. Sing digandani wong tuane. Lah mulane ada sekolah di sini monggo wong tuane bareng-bareng dengan dikaji Iqra dibaca. Bukan wacan deres anu tapi Iqra. Lah kayak iki kemampuan sing menemukan ilmu listrik begini. Ini Pak, sampai ada perguruan energi dan sebagainya ditemukan dari orang semacam ini. Awal mulanya sing ada membuka dengan sekolah-sekolah tertinggi sampai dari penemuan semacam ini. Maka dari itu kita mintalah bareng-bareng Pak sing ikhlas mendidik di sini, baik dengan gurunya maupun siapapun, karena semuanya ada milik Allah Pak. Milik Allah Pak, aja disia-siakan. Mulane irhamu mabil arid, kasih sayangi semua makhluk yang ada di muka bumi. Jangan melihat bentuk, Pak nggih. Jangan melihat bentuk dan legalitasnya, tapi melihat ini adalah kepunyaan Allah yang perlu dihormati, yang perlu ditolong, baik yang terdidik maupun yang di anak jalanan, semuanya harus kita hormat. Itu milik Allah, jangan disia-siakan. Ada orang kurang normal, yang gemblung, yang kentir dan sebagainya, itu milik Allah Pak. Mulanya jadi wong Islam gue jangan blok. Jadi wong Islam al muslim akhul muslim, wong Islam batir wong Islam tok kacau Pak. Dasar Quran irhamu mabil arid, kasih sayangi semua makhluk yang ada di muka bumi. Jadi wong Islam kabeh jadi sedulur Pak. Kabeh jadi sedulur. Sing sembayang, sing ora, sing takwa, sing preman. Wong preman nyebere wong 100 deh. Mendapatkan gelar golongan 2 zaman Rasulullah. Lah preman tahu nganten rumana sing 100 kurang tahu anak sing pendem anak urip-uripan. Wong nggih. Dan itu jadi aja kalau Islam tok wong kabeh makhluk Gusti Allah sing sembayang yang makhluk Gusti Allah. Apa sing ora sembayang kudu gawe Gusti Allah. Oke, makanya kita harus irhamu mabil kasih sayang semua makhluk yang ada di muka bumi. Dengan hal tersebut sebagai kepala dusun mengharapkan dan sangat-sangat senang dengan kehadiran yaitu makhluk-makhluknya Allah sebagai tanda bukti kekuasaan Allah. Ada orang yang fasik berbahasa, ada yang tidak dan sebagainya. Ada orang yang bisa idhar, ada yang irhum bila guna, tapi bukan hanya di lisan tapi harus di hati. Di hati, yang berenggang ya di hati, yang jelas yang di hati, karena yang dibutuhkan oleh Allah man attaqallahu biqalbin salim. Yang semacam itu siapa? Bukan orang-orang tapi orang yang takwa. Yang suruh tobat juga orang yang takwa, bukan orang yang tidak takwa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman, tobatlah kalian dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Jangan sedikit. Nah inilah alhamdulillah dengan rahmat dan pertolongan Allah yang saya sudah upaya kesana kemari sampai ke SMK yang dulu tidak ada gedungnya, dulu kita arahkan ke sini urung payu. Ngedegna ini bubar, ngedegna ini bubar. Dengan kehadiran sekolah STB, panjenengan jangan sampai bubar lah. Iya lupa dan cerit, ya lu kanggo gawe, apalagi tanah milik aja pada bui. Nyungkis-nyungkis sampai dan nyung dijual baik. Kenapa? Mungkin tanah saya juga ada yang belum dijaga. Mungkin ini. Maka dari itu persiapkanlah saya. Sebagian nanti akan kita tata. Yang tanah-tanah itu belum dijaga akan kita tasarufkan.
Karena saya cukup, harta saya untuk hidup. Kesananya saya cukup dengan 7 meter. Di pendem yang ono orang mau ajar menjelaskan. Maka dipanggil panjenengan kudu syukur banget semacam ini tanda teguran dan ayat-ayat min ayatilah. Dipanggil ini ayat Pak. Ayatnya Allah. Ayatnya Allah si Quran gumantung tanpa tantelan gumelar tanpa papan cara gusdure Quran Qadim wahyu minulnya tanpa dinulis bisa dibaca. Ya piye ayatnya Pak? Nek penulis Quran mungkin cukup dengan segelas mangsi cukup. Tapi ayatnya Allah dengan 3 lautan tambah 1 lautan tidak cukup dengan menulis mencatatkan kalimat-kalimat Allah. Ini loh, semuanya ayat ini tanda bukti kekuasaan Allah. Mudah-mudahan anak-anak semacam ini menambah fasilitas untuk pengajian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengajian lewat ini dan sebagainya, sing akhirnya bapak-bapak dari kesana mungkin jauh, yang akhirnya didekatkan dengan masjid, yang akhirnya dekat dengan masjid. Baik sing maunya orang sembahyang dari sembahyang. Jadi nang hijrah, ayo hijrah ke Masjidil Haram ini. Nek bentuknya kan beri ke Masjidil Haram, tapi ini juga Masjidil Haram. Iya Pak, Masjidil Haram kan masjid sing ora tahu ngomong haram jadi Masjidil Haram. Yang masjid tidak apa baik. Memang ya contohnya nama Mekah, cuman nang kenana masjid. Sing orang tahu ngomong haram, Masjidil Haram, dekat itu Masjidil Haram. Masjidil Haram naik Masjidil Aqsa setelah keluar Aqsa itu bahasa Arab. Aqsa itu jembar lah, jembar digambarkan dengan anak-anak. Jadi nama Masjidil Haram kalau nang jaga pada baik perdagangan, ngurusi bojo, ngurusi apa baik kayak nang masjid. Aja setelah tukang masjid dari pedagang nambah pasaran. Untuk Aqsa gue. Jadi anak-anak Pak, tapi nanya anak masjid sing ora tahu gue berbuat haram, jadi Masjidil Haram. Jadi sing luas kandungannya, jadi monggo luar biasa. Maka kan yang jelas saya mendukung. Ada apa-apa monggo koordinasi baik dengan Pak Kiai Ibu Dalha, dengan Pak Suparno, dengan Pak Isanes, dengan saya. Dan nanti akan yang tebrik Pak dengan siap tak turut, jalur papan tak turut, ngesuk tak tujuh, jalur cabluk tak nguruk, tak siapakan. Sore ya kena, ngesuk kena kapan sing dilem kok kena ben aja tebrik motorin dengan mengemes jadi kepenak nek dalam panjenengan kerja bakti kok kena cabluk, paham Pak? Arep jaluk pirang rip jenengan. Wis ora usah kangge diutek ala umum warna cabangnya. Akan dipanggil, makakan saking kawula monggo lah Pak Rohmat dengan keluarga panjenengan akan menemui bahwa nanti ada rintangan dan sebagainya. Memang itu sudah menjadi perjalanan. Ada rintangan. Menyelesaikan itu jadi ada perbuatan yang baik harus ada rintangan. Tanpa ada rintangan bukan perbuatan yang baik. Dari itu bila mana ada rintangan korupsi dan sebagainya. Nah ini juga ada apa paken di gudang sudah ada, tinggal acanya mungkin pas ketika saya beli salah untuk masjid belum masalah. Jadi ada sudah paken tinggal masang ada paus. Jadi marilah fasilitas panjenengan kepunyaan apa curahkan untuk SLB. Jangan kok SLB mau bantu kepada saya apa, tapi dibalik. Nanti dipanggil, dibalik. Insya Allah panjenengan akan menjadi orang yang mulia. Maka kan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kadur, Bapak Mustafa. Alhamdulillah sudah Pak Rahmat sudah mempunyai jalan. Semoga dapat dilanjutkan ya Pak Rahmat ya. Iya. Acara berikutnya skores kepada Pak